Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab fikih munakahat. Nah, di sini saya akan membahas tentang poligami. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata poligami. Apa sih poligami itu? Dan boleh atau tidak? Lalu, apakah ada hikmah di balik poligami? Dan ada atau tidak dasar hukum yang melandasi poligami? Mari kita bahas. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata poli yang berarti banyak dan gamin yang berarti kawin. Jika digabungkan, maka akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Sedangkan dalam bahasa Arab, poligami disebut ta'addud al-zaujat atau beristri lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah, poligami berarti perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan dalam waktu yang bersamaan, baik dilakukan oleh laki-laki atau poligini ataupun oleh perempuan atau poliandri. Nah, baiklah, sekarang coba teman-teman perhatikan Quran Surat An-Nisa ayat 3 berikut ini. Jangan lupa dibaca ya. Quran Surat An-Nisa ayat 3 tadi tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan, teman-teman. Pada abad ke-7 Masehi, mekanisme poligami yang diterapkan oleh Nabi yaitu strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feudal Arab. Saat itu, seorang laki-laki dapat beristri banyak sesuka mereka. Namun, Nabi SAW membatasi poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan harus berlaku adil dalam beristri lebih dari satu wanita. Poligami memiliki maslahat dan mafsadah. Untuk maslahat, diantaranya terpeliharanya suami dari perzinahan, sedangkan mafsadah akan muncul jika pintu kecil poligami ditutup, yaitu timbulnya perzinahan dan monogami serial, yang akan berimplikasi terhadap penelantaran mantan istri dan anak. Oleh karena itu, poligami dalam Islam tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan-penetapan hukum dan aneka kondisi yang mungkin terjadi. Islam memerintahkan laki-laki untuk beristri satu, boleh beristri lebih dari satu jika dipandang dalam kondisi darurat. Kondisi darurat tersebut diantaranya yang pertama, yaitu jika seorang suami yang menginginkan keturunan, tetapi istrinya tidak dapat melahirkan anak keturunan, karena mandul atau anak suatu penyakit. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu suami hiperseks, sedangkan si istri memiliki kelemahan seks atau memiliki penyakit, atau masa haidnya terlalu panjang sedangkan suami tak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut. Selanjutnya yang terakhir, yaitu untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat dari peperangan. Selanjutnya, yaitu hikmah poligami. Menurut Rashid Ridho, terdapat 3 hikmah dari poligami. Yang pertama, untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Yang kedua, untuk kepentingan politik dakwah, dan yang ketiga, untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Nah, dari pemaparan materi tadi, saya berharap teman-teman dapat memahami dan dapat mengambil poin-poin penting yang berada di dalam materi tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya atas nama Nabila Fadiliani yang akan dipaparkan dalam video berikutnya.
Saya Ifatul Hanifah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.